Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Permana. Di sini saya akan membahas tentang penilaian kinerja dengan metode rating scale. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dan menurut Handoko 1194, penilaian kerja ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Nah, nilai yang paling penting dalam penilaian kinerja ialah terkait dengan penetapan tingkat kontribusi karyawan dengan kinerja yang dilakukan pada penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Rating scale ini adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Nah, rating scale ini merupakan penilaian kerja yang paling tertua dan paling banyak digunakan. Penilaian ini diberikan oleh observer berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain yang berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktu tertentu. Nah, observer di sini seperti HRD atau kepala produksi, seperti itu. Penilaian ini didasarkan pada suatu skala. Penilaian ini dilakukan oleh seorang penilai, biasanya atasan langsung, yang dilakukan secara subjektif. Evaluasi ini dilakukan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi, memuaskan atau tidak memuaskan. Evaluasi ini juga didasarkan pada pendapat nilai yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dan beberapa faktor yang dianggap penting oleh perusahaan. Skala tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk angka seperti 5 amat baik, 4 baik, 3 sedang, dan 2 cukup, 1 kurang. Kemudian rating scale ini bisa berupa formulir, biasanya diisi oleh atasan langsung dengan menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan kerja karyawannya. Kemudian hasil observasi yang dikuantifikasikan, beberapa pengamat menyatakan penilaian atas seseorang terhadap sejumlah alat atau sikap yang sama sehingga penilaian dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran cukup terandalkan. Nah, tanggapan-tanggapan ini agar memungkinkan rata-rata diperbandingkan antara para karyawan. Kemudian kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya tidak mahal, tidak memakan waktu, dan memerlukan sedikit pelatihan. Karena dalam penyusunan dan administrasinya tidak melakukan biaya yang cukup banyak. Kemudian penilai hanya memerlukan sedikit latihan, tidak memakan waktu yang banyak. Kemudian kelemahan, kesulitan dalam menentukan kriteria yang relevan. Apalagi kalau formulir akan diterapkan untuk semua pekerjaan, teman-teman. Suatu kriteria penting bagi pekerjaan tertentu mungkin tidak tercakup dalam penilaian. Variabel kepribadian yang tidak relevan, hasil prosedur yang dihasilkan tidak selalu berhubungan dengan pelaksanaan kerja yang dibutuhkan tentunya. Ini adalah kelebihan dan kelemahan rating scale. Kemudian implementasi metode rating scale. Sini saya ngambil contoh dari perusahaan Pulkeria. Kemudian instruksinya itu untuk faktor-faktor prestasi berikut cantumkan pada skala penilai hasil evaluasi saudara terhadap karyawan yang bernama seperti yang tertera di bawah ini. Kemudian nama karyawannya yang akan dinilai, kemudian departemen apa karyawan yang dinilai, nama penilai, kemudian tanggalnya, faktor-faktor penilainya dari keandalan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, kualitas hasil kerja. Kemudian dari ratingnya ada sangat baik, baik, sedang, jelek, sangat jelek. Dari ini ditotalkan, kemudian diskor totalkan. Nah, kemudian saya punya hasilnya. Ini dari hasil yang saya buat. Kemudian nama karyawannya yaitu Fahrul Ayubi. Saya dapat contoh Fahrul Ayubi. Kemudian departemen jadi logistik. Nama penilainya Andi Syahidan. Tanggal 10 April 2020. Jadi faktor penilainya, Andi Syahidan ini menilai Fahrul Ayubi dari keandalan sangat baik, inisiatifnya yaitu sedang, kehadirannya itu sangat baik, sikapnya sangat baik, kerjasamanya baik, kualitas hasil kerjanya baik. Kemudian total dari rating tadi yaitu totalnya 3 untuk sangat baik, baik untuk 2 untuk baik,
1 untuk sedang. Kemudian dikalikan 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 4 sama dengan 8, dan 1 kali 3 sama dengan 3. Seperti itu implementasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.